bahas tentang metaverse karena itu masa depan ya, dunia masa depan, dimana kita sebentar lagi akan mengalami virtual reality bersama dengan metaverse. Seperti video kemarin saya tentang metaverse, bagi kalian yang belum nonton, alangkah baiknya kalau kalian nonton video saya yang sebelumnya tentang metaverse. Nah, sekarang kita akan bahas tentang metaverse lagi, tapi dari sisi yang lain, yaitu bagaimana caranya kehidupan ini akan menjadi sedikit berubah. Bukan sedikit sih, kemungkinan banyak berubah, karena tentunya generasi-generasi berikutnya akan jauh lebih maju, generasi platinum dan atau yang sering disebut juga dengan generasi Z. Jadi pada dasarnya metaverse ini adalah lonjakan atau lompatan teknologi tentang arah perubahan dari internet yang akan berubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Yang selama ini kita kenal, kalau misalnya internet dalam 2 dimensi itu kita menontonnya lewat layar atau dalam ponsel, monitor, dan sebagainya. Tapi ketika internet beralih bentuk menjadi 3 dimensi, maka internet itu menggunakan semacam alat yang bernama virtual reality. Virtual reality-nya yang saya pikir adalah menggunakan alat tebal seperti VR itu. Nyatanya virtual reality didesain sesimpel mungkin, berbentuk seperti spek atau kacamata Ray-Ban. Jadi nantinya kacamata Ray-Ban itu akan bukan Ray-Ban saja ya, tapi salah satunya adalah Ray-Ban. Itu mendesain supaya beralih fungsi menjadi perangkat virtual reality. Seperti yang kemarin saya bahas dalam video sebelumnya, virtual reality ini akan beralih fungsi dari kehidupan yang semulanya kita mengenal layar, internet dalam bentuk layar. Kemudian the next chapter adalah virtual reality atau babak selanjutnya dalam dunia internet. Kita akan melangkah ke dalam dunia virtual reality. Ya, saya sambil drive, saya fokus ke depan ya. Jadi yang ingin saya bahas di sini adalah beberapa pekerjaan di dunia masa depan yang mungkin sebelumnya belum ada atau sudah ada, tapi akan meningkat kuantitasnya. Seperti pada penjualan online itu akan beralih fungsi dengan teknologi virtual reality, di mana para konsumen menggunakan kacamata virtual reality itu bisa memilih beberapa desain produk yang dijual dalam virtual reality, dan produsen pun akan menggunakan virtual reality untuk memasarkan produk-produknya. Jadi nanti di kemudian hari ada mall, kita tidak perlu pergi ke mall, tapi kita hanya menggunakan alat kacamata virtual reality, kita bisa masuk ke metaverse, dan di metaverse itu dunia baru. Di sana semuanya desain-desainnya seperti mall akan ada, sekolah-sekolah juga akan ada, konser musik akan ada, bioskop akan ada, berbagai macam yang bisa memungkinkan untuk virtual reality akan ada. Salah satunya adalah mall virtual reality. Jadi selama ini mungkin kita akan selama ini kita mengenal belanja online lewat handphone, lewat tab, atau lewat monitor PC desktop. Di kemudian hari kita akan melangkah ke babak baru dalam dunia teknologi, yaitu dengan memilih beberapa produk. Kita bisa melihat langsung produk-produknya dengan virtual reality. Ini menjadi terobosan-terobosan baru dalam dunia marketing tentunya ya, di mana beberapa produk bisa dipasarkan secara virtual reality.
dan ini mengagumkan kalau menurut saya ya. Yang kedua, tentang desain bangunan. Dalam metaverse, Mark Zuckerberg telah mempublish kalau dalam metaverse juga akan ada beberapa kota atau distrik atau beberapa tempat seperti di bumi kita ini, namun di bumi metaverse itu yang infinity, yang tidak terbatas, akan ada banyak sekali mungkin kota-kota besar yang akan didesain bangunan-bangunannya sangat menakjubkan, yaitu gedung-gedung tinggi di dalam metaverse yang menyerupai dalam dunia kenyataan. Seperti kita lihat kalau bangunan terbesar di muka bumi ini yang sekarang ada ya, sekarang tahun 2021 bulan November, bangunan terbesar di muka bumi yang kita kenal adalah Burj Khalifa di Dubai. Namun tidak menutup kemungkinan pembangunan gedung tertinggi di dunia itu akan jauh lebih spektakuler di dalam metaverse, karena desain-desainnya sangat, yang mustahil itu, yang susah diwujudkan di dalam dunia nyataannya itu akan terwujud dalam dunia metaverse. Dan ini akan menjadi kota yang futuristik, kota yang sangat menakjubkan, kota yang sangat spektakuler, di mana para desainer ataupun arsitek dalam berlomba-lomba mewujudkan gedung-gedung impiannya itu akan mudah sekali terwujud dalam dunia metaverse tentunya ya. Jadi ke depan arahnya metaverse itu akan dipenuhi beberapa kota yang sangat menakjubkan, dan itu akan menjadi barometer baru bagi pembangunan dalam dunia realitinya ya, dalam dunia nyatanya, di bumi nyatanya ya. Sementara di bumi metaverse-nya yang lain itu, maksudnya dalam metaverse, pembangunan itu akan jauh lebih spektakuler dan menjadi barometer baru bagi bangunan-bangunan yang ada sekarang. Jadi nanti arahnya bukan sekedar tempat wisata seperti Burj Dubai menjadi tempat wisata atau menjadi barometer baru bagi peradaban dunia ya. Tahun 2021 sekarang ini kan barometer peradaban dunia untuk gedung tertinggi itu ada di Dubai, di Burj Al Arab, dan beberapa pulau atau serangkaian bangunan-bangunan menakjubkan lainnya yang ada di Dubai. Namun dalam metaverse itu akan saling berlomba-lomba ya. Jadi intinya sih gini, pekerjaan-pekerjaan yang dulu mustahil dilakukan di dunia nyata akan terjadi di dunia metaverse. Salah satunya adalah para arsitek, desainer akan lebih bisa dengan sangat mudah mengeksplorasi kemampuannya untuk mewujudkan gedung-gedung seperti impiannya gitu. Jadi alhasil nanti tempat-tempat seperti itu akan menjadi pusat ikon terbaru bagi pariwisata dunia. Karena tidak menutup kemungkinan kalau yang namanya metaverse itu bisa menjadi tempat wisata. Jadi bukan hanya tempat hiburan, tempat wisata juga, tempat pendidikan juga, tempat apalagi ya, banyak hal ya yang bisa dilakukan dalam metaverse itu. Jadi di metaverse itu seperti duplikasi dari dunia nyata yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Misalnya kita akan menemukan bangunan-bangunan yang spektakuler tadi, kemudian tempat wisata-wisata yang didesain sangat menakjubkan, kemudian pekerjaan-pekerjaan lainnya adalah mungkin seperti hiburan, tempat hiburan seperti tempat untuk bioskop itu di launching dalam metaverse, saya pikir. Jadi kemudian hari nanti akan ada kolaborasi antara dunia nyata dengan dunia metaverse, di mana orang akan memposting film-film
terbarunya dari Universal Studio misalnya, atau dari Hollywood misalnya, dia akan melakukan grand launchingnya di dunia metaverse, dan itu tentunya bisa dilakukan secara berbayar juga. Jadi mereka bisa mendapatkan semacam tempat atau semacam rujukan untuk memposting atau untuk melakukan launchingnya karya-karyanya dalam dunia metaverse. Dalam dunia pendidikan itu juga banyak hal yang bisa dilakukan di dalam dunia metaverse. Misalnya dalam dunia ada misalnya pelajaran-pelajaran yang memerlukan praktek-praktek tertentu, itu dalam dunia nyata memerlukan biaya yang cukup mahal ya. Misalnya merakit pesawat dalam dunia nyata itu kan cukup mahal ya. Kalau itu dilakukan dalam sekolah di dunia nyata, itu merakit pesawat, merakit mobil, merakit beberapa komponen otomotif atau elektronik, itu memerlukan biaya yang mahal kan. Tapi kalau dalam dunia metaverse itu sangat murah dan bisa menjadi rujukan baru bagi pendidikan untuk melakukan praktek-praktek pendidikan, sehingga bisa memudahkan inovasi lebih cepat lagi, lebih bergesit lagi ya, lebih gesit lagi istilahnya. Jadi nantinya dunia ini dalam bidang pendidikan tentunya akan beralih ya. Sekolah-sekolah itu akan menjadi berpindah dari yang sekarang mungkin dulu kita datang ke kelas, sekarang kita musim COVID atau Corona kita melakukan sekolah online. Di kemudian hari kita melakukan sekolah virtual. Nah, virtual itu keuntungannya kita bisa melakukan praktek-praktek seperti dalam dunia nyata. Kita bisa melakukan ujian-ujian dalam praktek-praktek seperti dalam dunia nyata gitu. Saya pikir seperti itu. Saya sambil jalan ya, karena ini cuacanya juga agak mendung, sudah gerimis sebetulnya. Kemudian pekerjaan yang lainnya seperti yang tadi ya, mungkin dalam praktisi pendidikan akan menjadi lebih mudah. Kemudian seminar-seminar juga akan dilakukan seperti virtual. Kemudian yang saya yakinkan dalam dunia metaverse ini mungkin akan suatu hari nanti akan ada konsultasi dari dunia kesehatan dalam bentuk metaverse. Jadi nanti akan ada penemuan-penemuan baru yang saya pikir dalam bidang medis ya, di mana orang sekarang itu dioperasi misalnya para dokter kan datang gitu ya, datang kemudian melakukan tindakan operasi atau melakukan tindakan-tindakan yang tadi ya. Itu dalam dunia metaverse mungkin akan dikembangkan lagi dengan teknologi 5G ya. 5G itu kan sudah ada. Nanti kemudian selanjutnya ada teknologi 6G dan 7G, dan kemungkinan operasi-operasi itu bisa dilakukan dengan jarak jauh. Jadi bisa dilakukan secara jarak jauh ya. Contoh yang paling nyata adalah dengan remote kali ya. Sekarang kita sudah mengenal komputer itu bisa di remote dari jarak jauh. Mobil-mobil bisa di remote dari jarak jauh. Pesawat bisa dikendalikan atau di remote dari jarak jauh. Kemudian teknologi yang sudah ada, misalnya printing ya. Printing itu ada yang disebut dengan printing 3 dimensi juga, di mana alat-alatnya itu kemudian itu bisa dikontrol atau bisa di remote dari jarak jauh juga. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan
ketika teknologi ini bermunculan ya. Teknologi metaverse ada, virtual reality, 5G, dan di kemudian hari akan ada 6G dan 7G dan seterusnya, di mana dunia itu akan berubah. Kayaknya sih ya, arahnya itu akan menjadi artificial intelligence, teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Di sini akan memungkinkan produk-produk seperti komoditas dalam pertanian itu bisa dilakukan secara kontrol dari artificial intelligence tersebut. Pertanian seperti menanam beras, kemudian menanam sayur-sayuran, menanam komoditas pangan ya, terutama komoditas pangan itu dengan artificial intelligence bisa dilakukan, bisa direncanakan, bisa diukur, bisa diprediksi, dan bisa untuk menjadi pemenuhan kebutuhan umat manusia di kemudian hari, terutama untuk produksi pangan ya. Kemudian produksi yang lainnya seperti produksi bahan pakaian, sandang, pangan, papan terutama ya, dan perumahan itu bisa dilakukan secara pembangunannya dengan menggunakan teknologi. Dan kemudian hari manusia sepertinya akan menjadi lebih sejahtera dalam arti apa yang dilakukan akan menjadi formula-formula untuk artificial intelligence memenuhi kebutuhan manusia. Selama ini saya pernah melihat film iRobot, di mana robot yang menggunakan artificial intelligence itu akan menyerang manusia. Benar atau tidak? Dari anggapan saya sendiri itu sepertinya tidak. Karena beberapa kemungkinan dari artificial intelligence itu fungsinya saya pikir untuk membantu umat manusia, bukan untuk mencederakan umat manusia. Jadi ada kontrol tertentu, ada istilahnya ada pengamanan tertentu supaya itu tidak melenceng dari fungsi-fungsi artificial intelligence untuk menyerang manusia seperti dalam film iRobot itu tersebutnya. Jadi di kemudian hari memang manusia itu akan cenderung lebih mager ya, malas gerak gitu. Tapi ya dari beberapa program-program artificial intelligence itu juga bisa memungkinkan untuk melakukan e-sport, kemudian mungkin e-fitness bisa dilakukan, kemudian beberapa aktivitas manusia itu misalnya memungkinkan harapan hidup lebih panjang lagi umur manusia, karena dunia medis tentu akan lebih teliti lagi dalam artificial intelligence untuk melihat faktor-faktor kesehatan itu supaya tetap menjadi optimal gitu. Oke, itu saja dari saya. Kita akan sambung lagi pokok bahasan tentang metaverse atau artificial intelligence atau teknologi 5G, 6G atau 7G di kemudian hari, itu saja. Tapi yang sekarang sudah ada itu 5G kan sudah ada, metaverse juga sudah ada, kemudian artificial intelligence sudah ada, kemudian apalagi virtual reality juga sudah ada. Jadi yang sudah ada saja kita bisa bahas cukup panjang lagi, apalagi yang belum ada, kayak misalnya produk-produk dari turunannya 6G atau 7G yang mungkin kita bisa bahas lagi setelah teknologi itu ditemukan. Tapi sejauh ini saya hanya membatasi diri saja supaya ruang lingkupnya tidak terlalu jauh ya. Bahasanya ya kita maksimal dalam 5G, karena saya membahas ini pada tahun 2011 ya, bulan November tahun 2011. Teknologi yang sudah ditemukan manusia diantaranya adalah
artificial intelligence yang pertama. Kemudian yang kedua, Mark Zuckerberg telah mengumumkan metaverse, yaitu the next chapter of internet, yaitu internet dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian yang ketiga adalah teknologi 5G. Teknologi 5G ini memungkinkan manusia melakukan banyak hal lebih efisien lagi dalam banyak bidang. Kemudian teknologi virtual reality. Virtual reality ini hubungannya dengan metaverse karena akan saling ada keterkaitannya antara metaverse dengan dengan virtual reality. Itu saja teman-teman bahasan dari saya hari ini tentang obrolan futuristik di masa depan yang kemungkinannya memang akan terjadi, tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak terjadi juga, tapi kemungkinannya telah atau sudah terjadi karena memang teknologinya sudah ditemukan. Oke teman-teman, kita akan bahas lagi bahasan yang lain yang lebih seru lagi. Terima kasih sudah menonton video ini.